Dan untuk judul anime kali ini adalah The Journey. The Journey adalah sebuah film animasi Jepang Arab Saudi yang diproduksi oleh Toei Animation dan Manga Production, serta disutradarai oleh Shizuno Kobun. Anime ini berjudul lengkap Journey Taiko Arabia Hantou Deno Kiseki to Tatakai no Monogatari. Plot anime ini menuju kepada pasukan Abraha di Jazirah Arab sedang menuju kota perdagangan Mekah. Mereka menuntut agar orang-orang Mekah menghancurkan kuil Ka'bah dan batu-batu suci, meninggalkan iman mereka dan menjadi budak. Orang-orang Mekah gemetar, bercampur marah dan memutuskan untuk melawan. Aus, seorang prajurit sukarelawan muda, mendukung penduduk Mekah. Aus memiliki masa lalu yang kelam di mana dia tidak bisa hidup tanpa melakukan dosa-dosanya. Namun dia bertemu Jubair, seorang pembuat tembikar, dan mengadopsinya untuk menghindarkannya dari kejahatan. Aus dewasa mengambil pedang untuk menebus dosa dan melindungi orang-orang serta mencari kebahagiaan. Penasaran dengan kisah anime Arabian ini? Apa saja kesamaan antara sejarah aslinya? Daripada penasaran, mending kita saksikan terus videonya cuy. Scene diawali dengan beberapa langkah kejadian di masa depan memperlihatkan pasukan Abraha yang sedang di atas angin saat penyerangan ke Makkah. Terlihat sang MC kita Aus bin Zubair yang dalam keadaan terpojok masih memegang imannya untuk melindungi Ka'bah yang suci. Di saat dirinya yang sudah tak berdaya akan dieksekusi mati, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak dapat ia deskripsikan. Flashback pun terjadi, yaitu sebelum kejadian perang antara penduduk Mekah dan pasukan Abraha terjadi. Hal tersebut dikarenakan pasukan Abraha yang memiliki kekuatan tempur besar berniat menguasai Mekah yang merupakan pusat perdagangan utama pada zaman tersebut. Para penduduk Mekah yang awalnya mengungsi sampai ke sebuah gunung dibuat murka dengan permintaan Abraha yang menginginkan mereka untuk menghancurkan keimanan dan menjadi seorang budaknya. Tak hanya itu, ia juga menginginkan bangunan suci Ka'bah beserta batu suci di dalamnya dihapuskan. Oleh karena itu, penduduk Mekah pun berniat melawan pasukan Abraha yang sudah menghina rumah Tuhan. Dan dengan murka para penduduk Mekah, perjalanan anime ini pun dimulai. Di malam sebelum terjadinya perang tersebut, para penduduk Mekah pun berkumpul setelah mendengar perkataan Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Para penduduk Mekah berniat mempertahankan kampung halaman mereka dari kezaliman Abraha. Terlihat di sana seorang komandan perang yang bernama Musab sedang memberikan motivasi di sana. Musab dikenal sebagai orang yang sudah memiliki pengalaman dan ahli strategi dalam perang, sehingga tak heran dirinya dijadikan komandan perang saat itu. Di sela pemberian motivasi tersebut, terlihat seorang pria tambun yang bernama Hisam mencairkan suasana yang mulai tegang di sana. Ia yang membawa banyak senjata di tubuhnya dan kewalahan akan hal itu. Melihat kondisi Hisam yang kewalahan membuat para penduduk Makkah yang berkumpul tertawa dan terlihat lebih santai. Diperlihatkan juga sang MC kita Aus yang merupakan sahabat Hisam. Aus juga mengingat kebaikan Hisam, yang dimana karena Hisamlah dirinya dapat bergabung dengan pasukan Musab untuk melindungi Mekah. Ketika Musab mengumumkan perang pada pasukan Abraha, Hisam datang mengajaknya untuk melihat pengumuman Musab. Di sela pernyataan Musab juga, Aus melihat Al-Muthalib yang merupakan orang yang selalu melindungi Mekah menentang jalannya perang. Muthalib beralasan dirinya tidak ingin terjadi banyak korban karena melihat pasukan Abraha yang memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Dirinya pun menyatakan kepada penduduk Mekah, mereka hanya memiliki dua pilihan, yaitu menjadi budak Abraha atau membiarkan Ka'bah hancur. Oleh karena itu, Al-Muthalib pun menyarankan mereka untuk mengungsi demi keselamatan dan melanjutkan kehidupan mereka. Setelah nasihat singkat dari Al-Muthalib, akhirnya muncul pilihan ketiga bagi penduduk Mekah karena dasarnya mereka menolak mentah-mentah kehadiran Abraha, yaitu mengalahkan semua musuh yang menyerangnya. Kembali pada kondisi para penduduk Mekah yang berkumpul. Di sini, Musab yang telah selesai memberikan motivasi meminta seorang komandan pasukan lainnya untuk memberikan kalimat penyemangat tambahan. Dan orang tersebut bernama Nizar, yang merupakan prajurit terbaik di sana, dan juga merupakan atasan Aus dan Hisham yang tergabung dalam divisi Nizar. Nizar yang memiliki sifat belak-belakan langsung memberikan pesan pada semua orang di sana, yaitu bertahan hidup adalah kuncinya. Dan hajarlah mereka sebelum Anda dihajar. Setelah perkataan singkat Nizar, Hisham terlihat kecewa karena perkataan Nizar yang terlalu simpel. Berbeda dengan Hisham, Aus memuji komandannya itu karena menyampaikan nasihatnya to the point. Nizar pun kemudian berbicara kepada Aus dan bertanya apa alasan Aus mengikuti perang kali ini. Padahal Aus masih memiliki keluarga.
Aus pun menjawabnya, karena ia tidak bisa terus-menerus bergantung pada orang lain untuk melindunginya walaupun dia memiliki keluarga. Nizar yang mendengar hal itu memuji Aus yang merupakan putra Zubair dan berkata Aus adalah orang yang baik. Namun Aus bilang dirinya bukanlah orang yang baik karena terikat dengan segala dosa masa lalunya. Nizar pun menenangkan Aus dan kembali berkata, mungkin kau memiliki masa lalu yang kelam, tapi mungkin sekarang kau adalah orang yang paling baik di antara kita semua. Dan di saat itu juga Aus pun mengingat masa lalunya. Kemudian juga terlihat ada orang yang tampaknya memiliki pandangan kebencian terhadap Aus. Aus yang kembali mengingat tentang masa lalunya, bermonolog alasannya datang ke medan perang karena ia sudah menerima masa lalu kelamnya. Dan dirinya kembali mengingat kejadian setelah mendengar nasihat Al-Muthalib untuk mengungsi. Dengan ketar-ketir Aus memberitahukan pada keluarganya untuk segera mengungsi karena kabar penyerangan Abraha benar adanya. Namun Aus dikagetkan karena sang ayah Zubair memintanya untuk melindungi keluarganya. Sementara itu Zubair akan tinggal di Mekah untuk berperang melawan Abraha karena dirinya tidak sudi melihat orang yang merendahkan Tuhan. Melihat hal itu, Aus meminta keluarganya untuk mengungsi dan dirinya lah yang akan tinggal di Mekah untuk melawan pasukan Abraha. Para keluarganya pun bertanya mengapa Aus bersikeras untuk melakukan hal itu. Aus pun berkata, ia masih terikat dengan dosa-dosanya dan tidak mungkin diampuni oleh Tuhan. Walau begitu, Zubair mengingatkan hal tersebut adalah masa lalu, dan keluarganya pun menentang perkataan Aus yang merendahkan dirinya sendiri. Aus pun kembali menegaskan selama dirinya masih memiliki tanda ini di tubuhnya, dirinya masih tidak bisa terlepas dari dosa masa lalunya. Sang istri yang sedang menggendong putra Aus menentang perkataan Aus yang terlalu merendahkan dirinya sendiri. Aus pun berterima kasih karena perkataan istrinya yang bernama Hind pun sedikit menenangkan hatinya yang gundah. Walau begitu, Aus masih bersikeras untuk melindungi mereka dan tinggal di Mekah. Aus meyakini di saat dirinya yang terdahulu masih terjerumus pada dosa dan telah mengambil alih alias mencuri rumah keluarga Zubair, keluarga Zubair tidak memberikan hukuman dan sebaliknya mereka telah membawa perubahan bagi hidup Aus menuju jalan kebenaran. Oleh karena itu, ia akan melindungi semuanya sebagai rasa balas budi pada mereka. Mendengar hal itu, keluarga Aus mempersilahkan Aus untuk tinggal di Mekah. Sementara mereka mengungsi dan mereka pun berjanji biarpun bersyukur dengan perubahan sikap Aus. Tak lupa, istrinya juga memberikan sebuah eyeshadow sebagai tanda untuk selalu mengingatnya. Aus yang merasa terharu membalaskan perkataan manis terhadap istrinya dan putranya yang bernama Wahab, yaitu engkau akan selalu menjadi mata dan hatiku walau kita jauh dan eyeshadow ini adalah simbol keberanian yang telah kau berikan. Setelah itu, mereka semua pun berpisah dan Aus tinggal di Mekah untuk berperang. Sementara, keluarganya mengungsi seusai nasihat Al-Muthalib. Kembali pada keadaan kamp perang penduduk Mekah, pasukan pengintai di sana melihat sebuah awan pasir besar dari arah timur laut. Dan rupanya itu bukan badai pasir seperti pada umumnya. Tampaknya itu adalah pasukan dari Abraha yang kemungkinan akan tiba di lembah sana sekitar subuh nanti. Melihat hal itu, sebagai komandan tertinggi, Musab pun kembali memberkati keberanian para penduduk Mekah dan berkata untuk tidak takut. Walau mereka kalah jumlah dari pasukan Abraha dan bersiap menghadapi mereka sampai titik darah penghabisan. Motivasi itu kemudian membuat para penduduk Mekah menjadi bersemangat dan bersorak menunjukkan keyakinan mereka. Fokus pun beralih kepada Abraha dan pasukannya yang bersiap menuju Mekah. Abraha di sini membawa pasukan full power bersama dengan gajah tunggangannya yang ikonik. Selain itu, Abraha juga mendapat kabar dari Haukab bawahan setia tentang pasukan Makkah yang berusaha menentang Abraha. Mendengar hal itu membuat Haukab dan Abraha bersemangat untuk meratakan pasukan orang-orang Makkah dengan gajah yang mereka tunggangi. Kemudian, kedatangan pasukan Abraha pun juga disaksikan juga oleh para penduduk Makkah yang mengungsi bersama dengan Al-Muthalib. Al-Muthalib pun mengingat masa lalu pertemuannya dengan Abraha, yaitu saat dirinya yang merupakan saudagar unta meminta tanggung jawab karena untanya dicuri oleh para bawahan Abraha yang bertujuan menakut-nakuti penduduk Mekah. Abraha pun berjanji ia akan mengembalikan unta tersebut dan mendemonstrasikan eksekusi bawahannya yang mencuri pada Al-Muthalib. Ia juga mengatakan walaupun ia mengembalikan unta tersebut, tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah tidak akan berubah. Al-Muthalib yang saat itu tidak gentar berkata dirinya tidak datang sebagai wakil Mekah melainkan sebagai pemilik unta yang telah dicuri bawahan Abraha. Abraha pun kemudian bertanya, lantas tanggung jawab siapa Ka'bah? Al-Muthalib pun menjawab, itu adalah tanggung jawab Tuhan. Dan jika Abraha menghancurkan Ka'bah, dirinya akan mendapatkan murka Tuhan.
Abraha yang seperti kaum ateis pada umumnya mengatakan ia ingin sekali melihat murka Tuhan padanya sambil tertawa terbahak-bahak. Al-Muttalib yang kini menyaksikan Abraha yang datang dengan kekuatan penuh menghimbau para pengungsi Makkah untuk terus berdoa pada Tuhan dan meminta perlindungan bagi keluarga mereka yang berperang. Kemudian kembali kepada pasukan yang berada di camp. Terlihat terjadi sebuah keributan. Hal itu dikarenakan ada perselisihan antara anggota pasukan lainnya dengan seorang pria bernama Zurara. Zurara yang dilerai pun mengatakan ketidaksukaannya terhadap pasukan Mekah yang bergerak atas melindungi orang lain beserta imannya. Oleh karena itu, Zurara yang ternyata pasukan bayaran dari salah satu divisi bernama Kuznamiyah merasa naik pitam akan hal itu. Melihat hal itu, Nizar pun mengajak Zurara untuk berduel dengannya. Pertarungan tersebut pun berlangsung singkat di mana Zurara berhasil dihentikan oleh Nizar. Kemudian Zurara yang sudah agak tenang mengatakan bahwa dia sebagai tentara bayaran hanya mengharapkan perut kenyang dan tidak ingin terlibat dan merasa mual ketika melihat penduduk Makkah yang begitu kuat terhadap imannya. Zurara juga kemudian menghampiri Aus yang kaget bisa bertemu kembali dengan Zurara. Semua orang yang kaget pun kemudian diberi penjelasan oleh Aus. Aus bercerita di saat dirinya masih kecil pergi ke Mekah bersama orang tuanya yang beriman. Mereka disergap oleh sekelompok bandit gurun yang membunuh kedua orang tuanya dan menculik. Aus pun kemudian dijadikan budak dan lengannya ditandai oleh besi panas sebagai tanda dirinya adalah alat bagi para bandit. Aus yang tumbuh di sana bersama Zurara disuruh untuk mencuri dan melakukan perbuatan tercela lainnya. Namun suatu ketika, Zurara yang memberikan usulan melarikan diri memberikan secerca harapan bagi Aus. Dan berkat perjuangan dari Zurara yang berkorban, dirinya bisa kabur dari para bandit. Mendengar hal itu, Zurara bilang itu hanya masa lalu. Kemudian, saat Zurara akan pergi meninggalkan tempat tersebut, Aus berkata ia pun bisa berubah menjadi seorang pria yang baik dan mengenal iman kembali. Zurara pun tidak tertarik menanggapinya dan berkata iman tidak bisa menguntungkan dan tidak bisa membuat perutmu kenyang. Mendengar hal itu, Nizar pun kemudian mengusulkan Aus untuk menceritakan kisah dari perjalanan iman yang menuntunnya kepada Zurara dan yang lainnya. Hal itu pun disetujui oleh para penduduk Mekah yang antusias ingin mendengarkan kisah dari Aus. Aus pun menceritakan sebuah kisah tentang Naram, sang pengembala, yang dimana isinya Naram yang percaya akan kenabian dari Nabi Nuh, ikut membantu dakwah Nabi Nuh untuk membantu menyelamatkan orang-orang dan mengabarkan tentang banjir besar yang akan datang. Sama seperti Nabi Nuh, Naram pun tidak dengar dan pada akhirnya azab Tuhan pun turun dan meluluh lantakan daratan di sana, menjadi seperti lautan. Alhasil, Naram yang masih berupaya menolong orang yang tidak mendengarkannya ikut tersapu banjir. Beruntung saja, dirinya diselamatkan oleh putra Nabi Nuh yang bernama Yafet dan kemudian ia pun naik bahtera dari Nabi Nuh bersama hewan gembala miliknya yang ia anggap keluarga. Setelah itu, mereka yang melalui ujian berat dari Tuhan akhirnya dapat selamat dan bisa menatap zaman baru bersama Nabi Nuh dan beberapa orang yang beriman lainnya. Setelah bercerita kisah tersebut, Aus pun berkata dari sana ia belajar tentang kerjasama, keindahan tentang percaya, dan juga soal keimanan yang kuat dapat membantu dirinya di saat keadaan yang genting sekalipun. Walau begitu, Zurara masih tidak percaya akan keimanan. Aus tetap berusaha membuat Zurara taubat. Mendengar hal itu, Zurara pun menjadi emosi dan langsung mengajak Aus berduel untuk menunjukkan kesungguhan tekadnya. Kemudian mereka pun bertarung. Dalam pertarungan yang sengit dan berimbang, Zurara akhirnya luluh ketika ia menyadari kemampuan Aus yang dapat melindunginya. Dan setelah itu ia pun memberikan sebuah syarat pada Aus untuk memberikannya sebuah hidangan makanan besar. Dan kemudian mereka pun bersalaman untuk saling bekerja sama. Di saat bersamaan pasukan Abraha pun datang dan membuat para penduduk Makkah menjadi ketakutan karena perbedaan kekuatan yang sangat luar biasa. Setelah itu utusan dari Abraha datang dan memperingati mereka untuk segera tunduk pada Abraha. Dan mereka diberikan waktu sampai matahari terbit untuk memutuskan hal tersebut. Kemudian penduduk yang masih ketakutan pun dibuat menjadi ketar-ketir karena provokasi dari para bandit yang merupakan teman Zurara yang ingin memanfaatkan keadaan dengan membuat keributan di sana. Para penduduk Mekah yang menjadi ketakutan pun berlarian dan formasi mereka pun terpecah belah. Musab dan Nizar pun tidak dapat menenangkan pasukan yang panik karena melihat pasukan gajah yang begitu banyak.
Namun berbeda dengan yang lainnya, Aus mulai memakai eyeshadow yang diberikan oleh istrinya dan kemudian ia pun menunggangi kuda untuk menenangkan para pejuang dengan bantuan Hisham dan beberapa orang yang diberi usulan oleh Zurara untuk membunyikan senjata agar mendapatkan perhatian. Mereka pun akhirnya kembali bersemangat lagi setelah mendengar seruan dari Aus yang berkata, apakah kalian akan menyerah di sini saja dan tidak melindungi Mekah? Bahkan kalian akan menyerahkan iman kalian begitu saja. Para penduduk Mekah pun akhirnya kembali membentuk formasi yang sempat kacau. Sementara itu, para bandit yang memulai provokasi mengawasi mereka dari kejauhan, yang kepo sampai mana mereka akan bertahan dari pasukan Abraha. Penduduk Mekah yang telah mendapatkan kepercayaan lagi pun dipuji oleh Abraha yang melihat hal itu. Dan kemudian Abraha pun memberikan perintah kepada pasukannya untuk menunjukkan kemampuan militer mereka. Mereka pun mengendalikan gajah untuk menghentakkan tanah di sekitar yang membuat guncangan hebat layaknya gempa bumi. Beralih ke tempat pengungsi, Al-Muthalib pun menghimbau para penduduk yang mengungsi untuk mendoakan para pejuang Mekah dan kemudian istri dari Aus. Hind sempat khawatir tentang Aus, namun ayahnya Zubair menenangkannya agar berdoa untuk keselamatan Aus. Dan Zubair juga berkata agar Hind mengingat cerita mukjizat dari Tuhan yang dapat membuatnya tenang. Hind pun kemudian mengingat kisah dari seorang gadis Ibrani yang bernama Rahel, yang dimana dalam kisah tersebut Rahel yang merupakan seorang budak Firaun pada masa kelaparan panen luar biasa di sana, ikut bersama dengan rombongan Nabi Musa. Nabi Musa atas ajakan dari temannya yang bernama Efraim. Dan dalam perjalanan tersebut, dirinya yang sempat putus asa karena mengalami dehidrasi dan kelelahan hebat beserta lukanya yang semakin terasa pun terjatuh dalam kejamnya gurun. Namun dirinya ditolong oleh seorang nenek yang bernama Ribka yang menasihatinya dengan berkata kebebasan itu didapat jika tidak memperjuangkannya, dan kebebasan juga bukan diberikan secara cuma-cuma, dan hal itulah yang menjadi alasan ia mengimani Nabi Musa yang seorang utusan Tuhan. Mendengar nasihat nenek, Ribka membuat Rahel kembali bersemangat untuk mengikuti perjalanan Nabi Musa. Dan setelah itu mereka menemukan sebuah laut. Dan di saat mereka akan gagal dalam upaya melarikan diri dari sana, karena pasukan Firaun yang mengejar mereka sudah hampir mendekati mereka. Namun seketika mukjizat pun turun pada mereka lewat Nabi Musa, yaitu Nabi Musa membelah lautan merah dengan tongkatnya yang memberikan jalan pada kaum Ibrani. Itami o kanjiro, itami o kangaero. 痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。ここより世界に痛みを。神羅天聖。yang tidak gentar akan kuasa Tuhan, dan Rahel yang masih berada dalam posisi terbelakang dari rombongan pun hampir tertangkap pasukan Firaun. Namun dinding air tersebut pun mulai hancur, dan Rahel pun berhasil selamat dengan uluran tangan Efraim. Dan dinding air yang diibaratkan menunggu Rahel menyeberang pun akhirnya hancur setelah Rahel menyeberang. Hal itu menyebabkan pasukan Firaun yang mengejar kaum Ibrani pun harus tenggelam dalam azab yang diberikan Tuhan. Dengan demikian, kisah Rahel dan kaum Ibrani yang mengharapkan kebebasan berakhir pun bahagia. Setelah mengingat kisah tersebut, kemudian pada medan perang, Hind pun bertekad untuk tidak menyerah seperti kisah Rahel. Waktu yang ditentukan pun sebentar lagi akan tiba. Dari kubu Mekah, mereka akan mengirimkan pasukan terkuat mereka sesuai arahan Nizar untuk melakukan duel yang menentukan jalannya perangan. Abraha yang tertarik pun juga menanggapi hal itu dan mengutus prajurit terkuatnya. Pasukan Mekah mengirimkan Nizar, Aus dan Zurara sebagai perwakilan. Sementara dari pasukan Abraha yang awalnya ingin bernegosiasi lagi, namun karena dirasa gagal, mereka langsung memerintah 3 orang prajurit yang berbadan raksasa, yaitu Haufa, Syareh, dan Amaram, untuk berduel dengan utusan Mekah. Kemudian duel pertama pun dimulai, yaitu Aus versus Haufa. Dan dalam pertarungan tersebut dengan kecerdikannya, Aus pun memanfaatkan sinar terik matahari untuk dapat menebas tubuh raksasa Haufa. Haufa yang terkena damage penetrasi dari Blade of Hepatitis Aus langsung terkulai lemas tak berdaya. Sing, 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 sing. Aus pun kemudian meminta Haufa untuk menyerah. Haufa yang tidak ingin melakukan hal itu langsung bangkit karena ia takut membuat Abraha murka dan ia pun langsung menyerang kembali Aus. Melihat lawannya tersebut, Aus langsung membunuh Haufa.
Setelah itu, bukannya melakukan tindakan fair play yang adil, wasit di sana yang merupakan pasukan Abraha langsung menyuruh Syare dan Anmaram untuk membunuh utusan Makkah dengan cara apapun. Pertarungan tersebut pun tidak dapat terelakkan lagi, dan kemudian Nizar dan Zurara yang memperhatikan pun ikut membantu Aus yang harus diserang oleh dua orang yang memiliki berbadan raksasa. Dalam pertarungan tersebut, keduanya berhasil dikalahkan oleh Zurara dan Nizar, dan mereka pun lari terbirit-birit menuju kembali ke formasi pasukan Abraha. Begitupun dengan wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Melihat hal itu, pasukan Makkah menjadi tambah percaya diri, dan sementara itu, Haukab si penasehat Abraha menjadi kaget karena pasukan terkuat mereka dapat dikalahkan. Abraha pun dengan santainya hanya berkomentar menarik, dan setelah mendengar respon tuannya, Haukab pun langsung menyuruh pasukan Abraha untuk bersiap melakukan perang. Perang besar pun tidak dapat terelakkan lagi. Aus, Nizar, dan Zurara pun langsung bergabung kembali dengan pasukan Mekah. Pasukan yang sudah mendapatkan buff dari kemenangan duel pun berapi-api untuk melawan pasukan Abraha. Dengan instruksi dari Komando Musab, mereka mulai melangsungkan perlawanan terhadap pasukan Abraha. Perang antara kedua belah pihak pun berlangsung dengan sengitnya. Ketika pasukan Abraha yang awalnya hanya mengirim prajurit rendahan akan dipukul mundur, Abraha pun dengan liciknya menggunakan kekuatan tempur gajahnya, dan ia tidak peduli jika bawahannya juga menjadi korban injakan gajah. Dengan bantuan dari gajah tersebut membuat keadaan pun mulai berbalik, dan di sini Aus dan Zurara pun diminta mengurus para gajah oleh Nizar. Kombo serangan antara keduanya dalam menghadapi gajah berhasil menumbangkan salah satu gajah dengan serangan tombak dan sebuah kapak yang ditusukkan tepat di perut sang gajah. Walau begitu, pasukan Makkah pun dipaksa mundur oleh pasukan Abraha. Mereka berdua yang terjebak dibantu oleh Nizar, dan di saat mereka bertiga mulai terkepung, datanglah Komandan Musab yang langsung membantu membukakan jalan untuk mereka. Nizar juga sempat mengatakan alasan mereka harus mundur, karena sesungguhnya mereka akan mencoba memanfaatkan teritorial Ngarai untuk menjebak pasukan gajah Abraha. Aus juga sempat khawatir akan kondisi Komandan Musab. Namun dirinya diingatkan oleh Nizar, hal tersebut telah menjadi keputusan Komandan Musab. Sementara itu, Komandan Musab yang masih sibuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak pun harus terpojok setelah menyelamatkan Kuznamya dan para pasukan tentara bayaran. Kondisinya juga memprihatinkan karena dirinya ditusuk oleh salah satu tombak pasukan Abraha. Di saat Komandan Musab akan merasakan mati syahid, dirinya pun dibantu oleh Kuznamya yang tidak bisa membiarkan Komandan Musab berkorban sendirian. Mereka berdua pun bertarung bersama, dan akhirnya keduanya yang terpojok pun kemungkinan besar mati di sana. Kembali pada Abraha dan Haukab. Abraha ternyata berkomentar butuh waktu lama juga ya untuk membiarkan mereka hancur oleh gajah dan memaksa mereka untuk mundur. Melihat hal tersebut, Abraha langsung maju memimpin pasukannya untuk menyerang mereka semua. Para pejuang Mekah yang tersisa pun melihat hal itu merupakan kesempatan bagi mereka. وقوف الفيل الأكبر في المقدمة يعني أن العدو قد تخلى عن حذره. Aus di sana langsung memimpin penyerangan tersebut, dan di sana ia menerobos barisan depan pasukan Abraha. Dengan bantuan beberapa temannya untuk melawan formasi tempur pasukan Abraha, Aus pun berhasil sampai di depan gajah yang ditunggangi Abraha. Abraha pun turun dari gajahnya dan menerima ajakan duel tersebut. Aus versus Abraha pun dimulai. Pertarungan keduanya terjadi dengan sangat sengit dan jual beli serangan yang sama kuatnya. Sing, 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 sing. Ketika mereka beradu senjata untuk kesekian kalinya, Aus berhasil melancarkan serangan yang mematahkan tombak Abraha dan juga serta melukai pelindung hidung milik Abraha. Aus yang melihat wajah Abraha yang mirip Red Skull pun langsung kaget, dan hal tersebut dimanfaatkan oleh Abraha yang langsung mengunci pergerakan Aus. Aus pun kemudian dipukuli habis-habisan hingga menghancurkan semangat dari Aus. Aus yang tak berdaya pun pingsan dan akhirnya kalah. Abraha yang menang pun mengatakan pada penasehatnya, Haukab, untuk mengumpulkan para prajurit Makkah yang tersisa untuk dieksekusi. Di dalam alam bawah sadarnya, Aus pun memikirkan kembali keluarganya dari mulai Hind dan anaknya Wahab beserta juga ayah dan ibu angkatnya. Kemudian ia mengingat sebuah kisah tentang Tawab yang berada pada zaman Nabi Hud dan suku Ad di negara Iram. في بلاد يقال لها إرم ذات العماد ويحكمها قوم عمالقة أشداء كانوا يعرفون بعاد.
yang diceritakan bahwa Tawab yang merupakan salah satu pendeta di sana melihat kesenjangan sosial yang begitu luar biasa antara kaum Ad yang memperlakukan orang yang lebih rendah tinggi dan derajatnya. Tak hanya itu, kesenjangan juga terjadi dengan banyaknya diskriminasi yang membedakan antara orang kaya dan orang miskin di sana. Kemudian ketika salah satu pendeta bernama Kam-Kam dibunuh oleh kaum Ad karena membela Nabi Hud, membuat dirinya semakin merasakan penderitaan yang dilakukan kaum Ad. Di saat pendeta baru yang bernama Shan'a juga memiliki sifat yang sama buruknya dengan kaum Ad, membuat Tawab tidak tahan lagi. Hal itu semakin memuncak ketika ia melihat seorang budak wanita diperlakukan dengan keji. Ia yang menolong wanita itu dan melepaskan statusnya di sana langsung ditangkap oleh kaum Ad dan dijebloskan ke dalam tahanan. Dan di dalam tahanan Tawab pun disiksa berhari-hari. Namun ia semakin teguh terhadap kepercayaan Nabi Hud. Dan ketika Tawab sedang terjadi pemberontakan dari para budak yang menyulut api melawan kaum Ad, ia kemudian diselamatkan oleh wanita yang ia tolong dan seorang pria bernama Lotan. Walau begitu dirinya masih saja terkepung oleh Shan'a yang membawa pasukan kaum Ad. Di saat mereka akan menghabisi Tawab, pertolongan Tuhan pun turun, yaitu dengan datangnya badai yang menyapu kaum Ad beserta pengikutnya yang zalim. Dan pada akhirnya dengan hancurnya kaum Ad dan kota Iram, Tawab dan para budak yang tersisa pun dapat terlepas dari kezaliman kaum Ad dan menatap zaman baru. Para penduduk yang melihat kekalahan tersebut menjadi ketar-ketir dan was-was. Hal itu juga dirasakan istri Aus yang terlihat sangat khawatir. Kemudian beralih pada Aus, dirinya yang baru sadar kemudian disuruh menyerah oleh Abraha. Aus pun menjawab ia tidak ingin menyerah. Kemudian Nizar yang berada di kondisi yang sama seperti Aus menentang hal itu dan ingin berduel dengan Abraha. Abraha pun tidak menampik hal itu. Saat terjadi kelengahan di sana, Nizar membebaskan diri dan mencoba memenggal kepala Abraha. Namun hal itu gagal dan Nizar pun tewas. Setelah melihat Nizar yang tewas, Auf pun tidak begitu saja menyerah dan menolak permintaan Abraha. Abraha pun naik pitam dan langsung menyuruh bawahannya untuk mengeksekusi para tawanan satu persatu. Kemudian para tawanan akan dibunuh menggunakan tumbukan kaki gajah yang dapat menghancurkan tubuh mereka. Dan saat giliran Aus yang tampaknya sudah pasrah pun kemudian dikagetkan karena para gajah tiba-tiba mundur dan bersujud kepada Makkah. ثم بدأت تسجد الواحدة تلو الآخر. Kemudian juga mulai banyak berdatangan burung yang langsung melayangkan batuan ke arah pasukan Abraha dan gajahnya itu. Hal itu membuat para gajah langsung mati dan juga mengakibatkan formasi dari pasukan Abraha pun hancur. Melihat hal itu, pasukan Abraha pun menjadi ketar-ketir melawan para burung tersebut. Sementara itu, dengan kejadian tersebut, para pasukan Mekah pun dapat melarikan menuju Ngarai. Abraha tetap bersikukuh akan menghancurkan Ka'bah dan sesumbar melawan Tuhan. Bahkan ia juga membunuh Haukab yang panik dan menyebut hal itu adalah murka Tuhan. Walau begitu, Abraha yang masih melakukan pengejaran menerobos kawanan burung yang menyerang mereka dengan bebatuan. Dan di waktu yang bersamaan, Aus yang kabur bersama Hisham membawa Zurara yang terluka pun kembali ke medan perang. Karena dirinya ingin menghambat dan menghadapi Abraha. Keduanya pun akhirnya bertemu kembali dan Abraha yang mencoba maju menyerang Aus pun langsung ditumbuk oleh batuan yang hancur akibat gerombolan serangan yang dilancarkan para burung. Batuan itu ikut menghancurkan para persembunyian para bandit yang jadi provokator di awal cerita. أوس بن جبير. Dan dengan longsoran dari batuan tersebut, Abraha pun tewas. Setelah itu, para burung pun juga berhamburan menuju Al-Muttalib dan para pengungsi. Mereka seperti mengabarkan akan kuasa Tuhan kepada para penduduk Makkah. Singkat cerita, Aus yang menelusuri puing sisa dari medan pertempuran pun dibuat terkesima akan besarnya karunia dan kekuatan mukjizat dari Tuhan yang langsung meratakan kezaliman Abraha dengan sekejap. Aus juga kemudian dihampiri rekan seperjuangannya dan menyaksikan keagungan Tuhan yang mengirimkan burung-burung tersebut. Dan hal itu juga disaksikan Al-Muttalib yang juga merasakan zaman baru akan segera dimulai. Dengan begitu, kisah perjuangan untuk mempertahankan Mekah beserta Ka'bah pun berakhir. Dan hal itu juga menandai kedatangan sang nabi terakhir.